Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya atau selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Selusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah ya, channel ini masih tetap berkembang, menjadikan salah satu motivasi buat Anda ataupun sebagai panutan lah bagi Anda ya. Mudah-mudahan selalu bisa membantu, dan saya juga selalu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung di sini. Karena saya juga kemarin saya sudah bikin video cara menghentikan teroran, yang kedua cara menghadapi sebar data. Mudah-mudahan teman-teman sudah melakukannya dan teman-teman sudah mempraktekannya, dan kurang lebih seperti apa sih hasilnya boleh teman-teman bagi di kolom komentar. Dan hari ini sampai beberapa hari ke depan kemungkinan saya akan membuat video tentang resiko dan akibat telat bayar di ratusan pinjol legal dan pinjol yang telah terdaftar. Karena saya perhatikan banyak dari teman-teman yang hampir setiap hari membanjiri ruang dari komentar, email, di DM, suruh cek DM, cek email, dan hari ini Anda cek video saya sampai beberapa hari ke depan. Tentukan di mana aplikasi apa saja sih Anda terjebak, nanti lihat di situ ya. Dan saya di sini juga menyampaikan gagal bayar di pinjol ini resikonya, akibatnya, habis itu apakah datang ke rumah. Saya juga akan menjelaskan, tapi saya tidak akan menyampaikan detail per daerah Anda masing-masing karena saya tidak tahu ke daerah Anda masing-masing, tapi berdasarkan pengalaman dan reportan dari teman-teman atau laporan dari teman-teman semuanya yang datang kepada saya ya. Saya akan coba kapan perlu semua pinjol terdaftar gagal bayar di Adapundi ya. Banyak teman-teman yang selalu ditakut-takuti atau selalu mungkin agak gamang ya. Gamang itu mungkin benar atau tidak ya, saya akan diproses karena Adapundi yang selalu gencar mengirimkan surat-surat somasi ya, atau debt collectornya yang selalu mengirimkan surat-surat somasi kepada debetur-debetur yang telat bayar. Di dalam somasi itu memang banyak menggunakan bahasa-bahasa hukum, dan habis itu ada juga beberapa tekanan demi tekanan yang seakan orang awam sulit untuk memprediksi maksud dan tujuan dia ini seperti apa ya. Tak lain dan tak jarang orang-orang yang membaca dari surat atau somasi yang dikirimkan Adapundi, orang-orang salah tafsir dan salah menyimpulkan gitu ya. Salah satu mungkin surat somasi, ayo siapa saja yang sudah menerima surat somasi dari Adapundi, baik itu yang berupa dengan materai 6.000 maupun berupa dengan materai 10.000. Ya, saya masih ingat sedikit-sedikit, atau Anda juga boleh lihat di layar Anda, saya munculkan ya. Saya munculkan cuman beberapa contoh dari yang sering dikirimkan oleh Adapundi ya, somasi-somasinya. Anda boleh lihat di situ. Dan dia juga menyampaikan bahwa alamat mereka dari kepala suratnya yaitu dari Letjen Sudirman katanya di situ ya, atau Letjen Supratman, atau di situ juga tower sekian Selipi Jakarta ini. Pokoknya banyak dengan penggunaan bahasa-bahasanya, dan yang tak jarang itu ditandatangani dengan koordinator, dengan itu Anda bisa lihat di situ ya. Terkadang kita yang tidak mengetahui apa maksud dan tujuan ini sebenarnya, kita sering menyimpulkan dengan hal-hal yang salah. Hal-hal yang salah itu adalah biasanya ketika orang-orang mendapatkan email ataupun WA seperti itu di Adapundi, dia balik nanya kepada saya, "Bang, benarkah Adapundi akan memproses saya ke jalur hukum?" Itu pertanyaan yang tidak bisa dielakkan dari teman-teman semuanya ketika dia mendapatkan somasi yang seperti itu. Ini berupa contoh kop surat ya, yang dikirimkan langsung melalui email ataupun WA. Oke. Saya jawab sesingkat pengalaman saya aja ya. Singkat pengalaman saya. Ini yang setahu saya membahas Adapundi ini bukan satu atau dua kali ya, tapi mungkin sudah banyak video saya tentang Adapundi ya, sudah bermacam-macam versi. Tapi di sini saya mau meluruskan cara pandang dari teman-teman.
Ketika Anda dikirimkan surat peringatan ya, berupa misalnya kayak surat yang habis diketik ya dengan stempel materai 6.000 atau materai 10.000 dengan alamat bla bla segala macam seperti contoh yang saya munculkan, itu hampir sama dengan dia mengetik tulisan dengan WA ya. Dan itu sebenarnya itu adalah bagian dari sisi penagihan dari debt collector ya. Dan kembali ke pertanyaan teman-teman, apakah saya akan diproses ke jalur hukum? Itu tidak mungkin ya. Kenapa tidak mungkin? Kenapa itu tidak akan bisa? Karena tidak akan mungkin seorang pemilik dari pinjol itu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar secara cuma-cuma hanya untuk meminta yang jadi hak mereka di pengadilan. Maupun kasusnya itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi, cara proses sidang sederhana katanya seperti itu ya. Tapi saya rasa itu akan mustahil banget untuk dilakukan. Dan teman-teman tidak perlu membebankan pikiran dia terlalu jauh, membebankan pikiran Anda terlalu jauh untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya, ingat, jangan membebani pikiran yang terlalu jauh. Dalam itu Anda menemukan beberapa pasal, baik itu pasal perdata maupun pasal pidana. Tapi tak lain itu hanya bagian dari sebuah penagihan. Untuk apa ya? Dia bermain dengan sisi fakta hukum yang ada di Indonesia. Ya, salah satu contohnya, kalau Anda seperti ini, Anda bisa kami tuntut dengan pasal 372 dan 378 ya, atau dengan pasal perdata 12 sekian dan 12 sekian. Itu ya bisa-bisa aja karena memang hukum di Indonesia seperti itu dan pasal itu memang ada ya. Tapi pasal itu tidak akan diperuntukkan buat Anda, tak lain hanya sebatas di dalam surat somasi ataupun di dalam WA saja ya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, yang sering juga ditanyakan oleh teman-teman semuanya ketika dia mendapatkan yang Anda lihat di layar Anda ya, bermunculan ya, surat somasi ya, masih dengan hal yang sama dengan materai 6.000 atau 10.000. Apakah DC ada pundi akan datang ke rumah ya? Ini kembali lagi sesingkat pengalaman saya dan berdasarkan yang saya temui orang-orang yang curhat kepada tim saya ya. Belum ada DC ada pundi yang mengunjungi debeturnya ke rumah ya. Dan ketika saya mengucapkan hal seperti ini, di ruangan komentar di channel saya ini sedang dibanjiri. Bang, aplikasi si B gimana bang? Aplikasi si C gimana bang? Aplikasi si D, E, F, G sampai habis. Nanti urutannya ada. Kan saya bilang saya akan coba menyampaikan resiko, akibat dan akibat ketika kita gagal bayar di pinjol legal dan pinjol terdaftar yang ada di OJK. Ini buat apa bang? Bukan hanya sebatas kebutuhan konten, tapi untuk ya menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang selalu masuk. Pertanyaan Anda, resiko ketika kita gagal bayar di pinjol A. Resiko ketika kita gagal di pinjol B. Apakah benar kita tidak mampu bayar di pinjol A, kita akan diproses ke hukum? Apakah kita tidak bisa membayar di pinjol B, dia akan datang ke rumah? Itu tujuan saya. Saya ingin membuat satu video, satu aplikasi. Satu video, satu aplikasi, dan saya juga butuh supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya supaya ini bisa sampai selesai. Ya, dan itu dua hal kalau Anda gagal bayar di Adapundi. Ya, Anda akan menerima somasi surat-surat ya dengan label 6.000, 10.000 dan surat itu kalau kita pedomani isinya hampir sama ya. Dan yang nanda tangani juga sama, paling debt collectornya aja dengan nomor ID-nya yang berbeda-beda. Ya, tapi seakan di situ kita melihat itu hanya copy paste. Ya, jadi cuma di copy-copy dikirim-kirimin kepada Anda. Jadi Anda nggak perlu takut yang terlalu berlebihan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, hari ini kembalikan ke diri kita kembali. Hari ini kita gagal bayar, alasannya kenapa? Duit tidak ada. Untuk mendapatkan duit ini apa yang harus kita lakukan? Otomatis bekerja ya, dan lakukan hal itu.
Bukan malah Anda memikirkan nanti dia datang ke rumah, nanti saya diproses hukum. Akhirnya Anda tidak jadi bekerja. Ya, mungkin kurang lebih dari saya cuman itu. Insya Allah esok hari saya akan bikin videonya lagi dengan aplikasi yang berbeda. Yang jelas kita bahas dulu yang terdaftar di OJK dan terverifikasi di OJK. Nanti kalau yang untuk yang ilegal, saya coba bahasnya di channel Medibroni. Ya, Anda boleh support di situ juga, Anda masuk ke situ juga, nanti itu saya munculkan di layar ini, Anda tinggal disupport juga ya, mudah-mudahan dia juga bisa berkembang.